Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggita Cahyani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu atau sedikit materi terkait tentang mata kuliah komunikasi internasional dalam bidang isu internasional, yaitu dalam keamanan nasional dan ideologi dan sejarah. Seperti yang kebanyakan orang mengetahui bahwa keamanan merupakan salah satu topik yang sangat kompleks yang dibahas dalam studi hubungan internasional. Sehingga keamanan merupakan salah satu konsep yang sering dibicarakan dunia ini. Keamanan merupakan sebuah kehidupan dasar manusia, sehingga sering konsep keamanan ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Bidang keamanan ini menjadi salah satu bidang yang paling disorot dalam studi hubungan internasional, dikarenakan setelah berakhirnya Perang Dingin, timbul globalisasi yang saat ini sering terjadi secara masif, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun budaya, serta ancaman keamanan non-tradisional lainnya seperti terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga terjadi perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Saat ini, keterlibatan aktor bukan hanya negara, tetapi juga aktor-aktor lain yang memiliki kapasitas aksi yang lebih, seperti organisasi kejahatan internasional, intergovernmental organization, dan international non-governmental organization, serta perusahaan multinasional yang sedikit banyaknya mempengaruhi pula kebijakan suatu negara. Definisi singkat misalnya dari keamanan itu sendiri adalah tidak adanya ancaman maupun bahaya, sehingga menciptakan kondisi yang tenang tanpa kecemasan. Konsep keamanan itu juga sudah berubah dari yang dahulunya hanya terbatas kepada aspek-aspek militer, kini telah mengalami perluasan kategori dan menyasar kategori-kategori non-militer yang biasanya disebut non-traditional security atau disingkat dengan NTS atau keamanan non-tradisional. Isu-isu yang terdapat dalam keamanan non-tradisional memiliki cakupan yang lebih luas dalam kategori yang berbeda dan terkadang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti ancaman pada keamanan mengenai lingkungan hidup, pangan, ekonomi, energi, manusia, kemaritiman, dan lain sebagainya. Keamanan manusia, nasional, regional, dan internasional mempunyai hubungan dan dampaknya juga memiliki oleh isu-isu tersebut. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti tahu dong ideologi bangsa Indonesia itu apa? Ya, tentu saja Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai ideologi, berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar negara Republik Indonesia. Dalam ideologi itu misalnya ada ancaman terhadap integrasi nasional mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Salah satu ancaman terhadap integrasi nasional adalah ancaman terhadap integrasi di bidang ideologi. Selain ancaman integrasi nasional dimensi ideologi, juga terdapat ancaman di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kalian tahu nggak sih ancaman-ancaman integrasi nasional yang ada di Indonesia itu seperti apa? Nah, misalnya itu seperti komunisme. Kalian tahu nggak sih komunisme itu apa? Dari komunisme itu adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis adalah penganut paham komunisme, sedangkan mengomuniskan adalah membuat jadi komunis atau menjadikan komunisme. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapatkan dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Yang kedua itu adalah liberalisme. Dalam Ensiklopedia Britannica diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Nah, liberalisme ini adalah salah satu akibat dari era globalisasi.
Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampak liberalisme yang dibawa oleh globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Paparan liberalisme tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari materi saya tentang materi komunikasi internasional dalam bidang isu internasional. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.